Kadang orang nggak ngeliat proses ya nggak sih? Ya tiba-tiba pengennya ngeliat hasil Hasil. dengan subscriber yang besar. Iya. Ya. Tapi ya itulah manusia kayaknya pengennya yang instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau mencoba konten baru nih. Kontennya bukan tentang sharing positif, tapi sekarang akan kita podcast dengan karyawan Sumatera. Jadi kan selama ini nih dari awal mula video diupload sampai saat ini kayaknya nggak pada kenal sama karyawannya. Berapa sih? Bahkan sama perusahaannya nggak tahu kan. Nah sekarang ini kita kedatangan kru kita. Jadi dimulai dari kita dulu deh gitu kan. Ini Arif Pratama. Nah, Buseng, rokok lagi lu. Nah, di podcast karyawan ini kita akan membahas seluk-beluk tentang dia yang diundang nih. Nantinya akan ada satu persatu karyawan-karyawan yang ada di sini. Jadi menceritakan dulunya itu seperti apa sih dia tuh sampai saat ini kayak gimana sih perjalanan hidupnya gitu kan. Kayaknya lempeng-lempeng aja atau bagaimana gitu. Karena kan jarang-jarang nih. Nah, ini nama lengkap lu siapa? M. Ari Putra Pratama. M-nya itu apa? M tuh Muhammad. Hmm. Panjang banget gua kalau pas ujian UN kemarin masih ikut UN kan. Anjir itu ngisi kolomnya sampai penuh pas. Untungnya pas. Oh, Mas. Pas. Gak sisa sedikit pun. Aduh. Arif Putra Prata. Lu dulu sekolah. Sekolah Oh, gua. kira dulu enggak. Enggak sekolah. Lulusan apa? Gua SMA IPA. SMA. Oh, lulus sekolah SMA, tapi nggak lanjut kuliah. Main sih masuk kedokteran kemarin. Dokteran. Iya. Tapi Tapi ngerokok gitu ya. enggak, IQ gua terlalu tinggi. Aduh, katanya ke situ lagi. IQ-nya terlalu tinggi. Main sih. IPA. SMA IPA. Pernah SD deh. Gimana tuh pengalaman SD? Gua SD udah ngerokok. Enggak, belum. Udah, Udah ngerokok. udah ngerokok. Bandel banget nih. Jangan ditiru ya. Tapi ini enggak bukan untuk ditiru, tapi untuk jadi pelajaran aja nih. SD udah ngerokok apa yang udah dari SD udah ngerokok itu? Gua dari SD ngerokok itu apa ya? Nggak tahu ikut-ikutan doang. Tapi Ternyata gua sampai sekarang nggak ketergantungan dengan rokok. nggak terlalu sering tuh ada ngerokok tuh cuman ya udahlah kalau pengen aja. Tapi Ri, yang betul lahir dari keluarga yang berkecukupan. Kalau gua kemarin sih, kalau gua lahirnya iya. Tapi kalau bokap gua lahir enggak. Maksudnya gimana? Kalau gua lahir berkecukupan belum. Pas lahirnya, Heeh. pas udah beranjak mungkin dari eh, SMP lah, SMP menjelang SMA, itu alhamdulillah udah mulai kecukupan. Dan pas lulus SMA, alhamdulillah cukup banget. Cukup. Cukup tuh untuk Eh, membiayai hidup iya, lu. Lu punya adik ada adik gua. berapa? Adik gua ada satu. Kakak lu? Gua anak pertama, Putra Pratama. Oh, pertama ya, Bu. Jadi anak pertama ada satu adik laki-laki. Nanti gua undang juga kayaknya adiknya ada juga nih di sini. Nanti gua undang adik lu. Bukan ceritain nih Ari itu sebagai kakak kayak gimana. Iya. Dari lu kan ketika lahir lu bilang tadi nggak berkecukupan kayak ini ya. Kayak lagunya Galang Rambuana, Nggak susu tahu tuh. tak terbeli Iya, kayak gitu. enggak juga. Oh enggak juga. Kirain misal. Lu asal dari Gua dari tadi sih. dari dari tadi. Kalau alamat gua asal akhirnya di KTP itu Palembang, Ogan Ilir. Pokoknya Oh gan ini. kalau di kecamatannya itu Rantau Panjang. Rantau Panjang Rantau Panjang. Palembang. Kecamatannya Rantau Panjang. Terus lu Ogan Ilir. merantau ke sini ya. Merantau ke Bogor,
udah berapa tahun ya? Hampir 2 tahun lah. Ntar di bulan Februari kalau nggak salah. Februari itu dua 2 tahun tahun. 2 tahun nanti. Jadi lu lepas dari orang tua. Nah, sebelum lu masuk ke sini, ketika lu dari lulus SMA itu lu kerja, pernah kerja nggak? Kalau gua kerja belum, baru kali ini kerja. Tapi gua eh kalau kerja-kerja pabrik tuh belum, kantor-kantoran enggak. Paling kerjanya kemarin tuh jadi itu PPS atau panitia pemungutan suara pas iya Oh, pas pemilihan presiden kemarin. tahun 2000 Berapa berapa? tuh? 2018 ya, Iya, 2024. Kayaknya 4 tahun. Pak. Pokoknya itu ya itu paling kerja. Kalau gua kemarin tuh dagang ya, dagang jualan kue-kue lebaran gitu, jual sendal pernah, terus juga jadi driver itu online pernah. Oh, driver Ya driver online. online. Lumayan. Jadi lu bisa bawa mobil. Beda sama gua belum bisa, Ri. Nanti ajarin. Cita-cita lu deh. Apa nih cita-cita lu yang paling tinggi? Kalau gua dari dulu memang senang dengan dunia fotografi ya, fotografi, Hmm. videografi, dan gua sempat pengen bikin studio ya, tapi belum sampai sekarang belum belum sampai, memang belum belum pantas lah kali ya sama Tuhan. Untuk pencapaian tertingginya tuh gua pingin ada buka stasiun TV, itu pencapaian tertinggi. Stasiun TV Ya, sendiri. ya, Kayak ya Haritanu iya mungkin betul. ya, Haritanu Ya, Sudijo. Terus yang net yang kayak gitu ya. itu paling pencapaian untuk di segi karya. Paling kalau untuk jadi manusianya, manusia yang bermanfaat itu pencapaian tertinggi. Jadi cukup lumayan. Ya mungkin di podcast ini pun Ari membuat ya udah arahnya ya Ri mencicil ya keimpian itu. Bener. Menurut lu nih ketika orang kayak pengen bermimpi tinggi apakah harus langsung ke arah sana atau bagaimana? Kan kalau yang gue lihat tuh hari ini memang bercita-cita ya kecilnya dulu deh yang tadi membuat studio gitu ya. Nah dengan cara ya menyicil dengan podcast-podcast seperti ini gitu dan alhamdulillah pun di Smart Lab ini pun ditampung ya ide lu gitu kan. Jadi ya maka terjadilah seperti ini. Next ke depannya. Ya, kalau untuk sekarang ya udah mulai praktek-praktek ya, belajar-belajar dari segi dasar-dasar tentang fotografi, videografi gitu kan. Untuk ini juga bangun podcast gitu, YouTube. Ya untuk kedepannya mungkin lebih dalam lagi tentang editing gitu, paling Nah, editing foto, video, terus juga nyicil beli-beli alat untuk buka setidaknya tuh studio foto lah, studio foto sama studio memang punya podcast sendiri. kayaknya seru tuh kayak kalau kita lihat dari Kobuser ya kan Iya, dia punya udah studio sendiri. studio Iya, tersendiri gitu loh. Yang ya kalau dilihat sejarahnya pun sama. sama. Jadi nggak langsung tiba-tiba wah gitu nggak, tapi ada proses. Kadang orang nggak ngeliat prosesnya nggak sih? Ya tiba-tiba pengennya lihat hasil Hasil. dengan subscriber yang besar. Iya. Ya, tapi ya itulah manusia kayaknya pengennya yang instan. Oke, ini lagi azan ya. Ya kayaknya lagi aja nih kita break dulu. Break dulu. Kita istirahat dulu nanti kita lanjut. Oke, kembali lagi. Tadi istirahat dulu ya, azan zuhur. Nah, Ri, kita kembali lagi ke masa kecil lu deh. Lu tuh eh, di Palembang, dekat ini nggak sih? Dekat sungai apa? Yang terbesar tuh. Musi Nah, iya itu. Di sana. enggak, kalau Sungai Musinya paling sungai anaknya, soalnya Sungai Musi itu banyak anaknya, anak sungainya. Ada Oh, berapa ratus itu, puluhan jadi paling. nggak cuman ya kan kalau yang gua tahu mungkin teman-teman pun sama gitu. Saya tahu hanya gua doang. Sungai Musi itu ya udah Sungai Musi yang paling panjang gitu kan. Gede lah, yang jembatan Ampera ya. Iya, Itu ternyata lu di anakannya. ada anakannya. Anakannya segede gimana ya? Kayaknya Ya segede studio ini, waduh. berapa meter ya lebarnya. Lu pernah berenang di sana? Pernah pernah, tapi nyebrang nggak pernah.
Oh iya beranggapan. Ntar ya ada yang nelfon lagi podcast ini. Halo, udah. Ya. Sampai mana tadi? Parah ya, nelfon dulu lagi podcast gini. Gak apa-apa, bisa lu cut kan, Rik. Umur lu sekarang berapa? 23, Hmm, hampir Sisanya, hampir 24 sih. sisanya, Maret nanti 24. sisanya bukan. Enggak lah. Oh, enggak. Hampir 24 tahun. Dari 24 tahun itu selain cita-cita lu, apa yang belum lu capai? Alhamdulillah ya, Yang udah lu capai deh selama udah 24 tahun. capai. Mungkin yang belum pasti mimpi lu, karena kan Iya. masih berjalan. Nah, yang udah lu capai nih selama hidup lu dari lu lahir sampai 24 tahun ini. 23 mau 24. Apa ya? Yang udah gue capai dulu, yang gua udah capai ya alhamdulillah, yang udah dikasih Tuhan ya, si Allah. Alhamdulillah udah ada rumah sendiri sekarang, walaupun masih KPR. Ya, karena kan ya punya rumah itu kan banyak caranya. Mungkin lu salah satunya dengan KPR itu tadi. Iya. Bagus lah. Terus juga alhamdulillah udah ada ngambil tanah kaplingan buat ya masa tua lah. Tapi untuk ya banyak sih ya yang udah tercapai itu. Dari Lu, segi impian lu tuh tuh punya udah cewek belum sih? ada. LDR Bang, Di Palembang? di Palembang. Nggak mau di sini. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa lu nggak mau di sini gitu? Lu sekarang aja kan di sini, punya rumah kan di sini. Memang beli ke tanah kapling di sana di tempat asal gitu. Kok nggak mau yang nyari cewek di sini? Ntar gua kayaknya banyak kenalan gitu kan, cewek-cewek ya gua kenalin. Mau nggak? Enggak gua. Mana soal jodoh mah udah Tuhan yang ngatur gitu. Gue ngalir aja. Kalau Kalau ada ya udah, kalau nggak ada nggak masalah. ya lu terima itu. Tapi lu Terima aja. pengen, ada kepengen nggak? Jangan sampai Enggak, ketika lu jatuhnya pasrah, tapi ya nggak ada usaha apapun yang lu lakukan gitu kan. Dan itu ya sama aja, ya maaf apa aja bodoh lah kan. Tapi kalau emang lu ya, mungkin beli rumah di sini kan bisa aja. Bisa aja, nggak tahu kalau ke depan gimana. Nah, kalau untuk eh, perbedaan dari lu kan dulu usaha ya driver online ya kan. Semenjak masuk ke sini gimana tuh rasanya? kalau di sini ya cepatnya di PT Cipta Cerdas Mandiri, alhamdulillah banyak perubahan gitu ya. Mungkin dari segi pola pikir, terus juga pergaulan. Soalnya gue kemarin selama di kampung tuh memang orangnya kurang-kurang suka bergaul gitu. Temen gue sedikit, tapi gue amannya bisa bisa pilih-pilih lah. Nah, Yang mana yang pergaulan yang kurang baik, mana yang baik gitu. Dan di sini terus apalagi setiap hari Jumat itu dikasih motivasi dan juga diajarkan untuk bicara gitu, bicara di halayak ramai, public speaking gitu. Dan itu salah satu menurut gue yang wah, dan juga nggak ada di tempat-tempat lain itu yang kayak gitu, yang membina, di mana membina karyawannya untuk jadi pengusaha. Itu salah satu tujuan dari visi misi perusahaan. Itu yang saya acungin jempol itu. Dan juga di sini karyawannya nggak pakai lamaran masuknya. Tuh. Jadi yang penting ada niat, keinginan untuk, bukan untuk bekerja ya, keinginan untuk belajar, keinginan untuk sukses, diterima di sini. yang penting ada kemauan. Ada kemauan, bukan kemauan untuk kerja ya, kemauan untuk belajar dan sukses. Tuh. Di sini kita karyawan tuh kurang lebih ada 50 orang. Jadi ada beberapa divisi, divisi properti, IT, terus divisi marketing, sama travel. Jadi ada beberapa divisi. Nah, hari ini termasuk di divisi IT dan kreator. Sama kita berdua itu sebenarnya di divisi IT dan kreator. Jadi kita itu di sini ingin membuat sebuah ya mungkin tontonan ya, tontonan yang nantinya akan berkelanjutan. Jadi bisa
teman-teman pun di luar sana bisa kenal dengan siapa sih PT Cipta Cerdas Mandiri. Nah, lu sendiri nih, Ri, ada nggak dari tadinya lu bukan di IT dan kreator kan, divisi properti, yang mengurusi ya propertinya untuk sekarang itu pesona kahuripan. Bukannya berjualan enggak, tapi memang kenyataannya seperti itu, berjualan pesona kahuripan. Nah, di divisi IT dan kreator ini menurut lu gimana, Ri? Ya memang kalau di sebelum-sebelumnya memang belajar dari segi ke waktu gitu ya. Terus juga disiplin, memang dari koordinator kemarin juga memang ketat tuh ya. Terus juga memang eh, itu namanya Kak Butet kemarin koordinator properti, dia orangnya ya gigih lah, orangnya tegas, orangnya teliti. Di situ ketelitian diajarkan, motivasi terus diajarkan, terus disiplin diajarkan sama dia. Dan juga sekarang masuk eh, ke IT. Dan di IT ini memang eh, apa ya? Memang kerasa memang di passion saya gitu di IT ini karena ada hubungannya dengan dunia fotografi dan videografi dan ada hubungan dengan impian gua gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah gini, yang untuk di luar, ketika passion menjadi pekerjaan, biasanya kan passion tuh kayak awal mulanya itu dari hobi. Ya, Rata-rata banyak kan dari hobi. Nah, terus menjadi rutinitas yang ya udah jadi pekerjaan lu gitu. Nah, untuk kan ya bosan lah gitu kan, yang tadinya lu ketika waktu luang kosong lu isi dengan passion lu, terus sekarang passion lu ya memang harus kayak gitu. Nah, waktu kosong lu kayak gimana sekarang?